Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tanri Abeng. Dan menarik sekali, semakin panas saja panggung ini. Kalau kita cermati tadi ada roadmap yang belum jelas. Nah, selain roadmap, saya mau ke HKTI dulu. Sebenarnya Pak Beni, kalau kita melihat Indonesia saat ini, masih ada nggak sih idealisme petani itu? Loh, kalau petani berkeringat dari pagi, siang, sampai malam, ya, untuk bagaimana supaya berhasil pekerjaannya. Tapi inilah negara yang saya lihat walaupun dikatakan kemiskinan itu menurun pada zaman Pak Harto, ya, tapi saya kira petani itu sampai sekarang ini kelihatannya nilai tukarnya itu udah terus menurun. Ya, nilai tukarnya menurun sehingga apalagi dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan yang mahal untuk anak-anaknya semua itu harus diberangkatkan dengan lahan yang sempit. Dan mereka masih mau bertahan jadi petani. Nah sekarang sebagian itu anak-anaknya ini sudah berangkat jadi TKI, jadi macam-macam itu tukang keluar ojek dari desa. Walaupun begitu masih sekitar 41% tenaga kerja di Republik Indonesia ini masih disediakan oleh sektor pertanian. Jadi bayangkan, tapi yang dibagi-bagi oleh 41% ini, itu hanya sekitar 13% dari PDB kita. Jadi memang mereka ini kantong kemiskinan adalah di petani, tapi mereka harus betah. Saya pernah tanya kawan saya dari Jepang, harga beras sekarang ini per hari ini hampir 60.000 1 kilo. Bukan tidak punya devisa Jepang sehingga tidak mengimpor beras. Mereka itu memakai beras produksi dalam negeri at all cost, ya, Rp60.000. Padahal di Vietnam bisa Rp5.000 atau dari India Rp5.000. Kenapa? Saya tanya di Bali, saya ketemu orang Jepang, mereka bilang ini memang masalahnya bagaimana kepemimpinan, leadershipnya di sini, ini memimpin ini semua. Ya. Kayaknya lebih ke sini Pak jawabannya. Kita ke Pak Jafar. Pak Jafar, banyak sekali masyarakat kalau mungkin selintingan saja ya. Kalau kita bercanda gitu, lebih baik Pak Harto deh, zaman Pak Harto masih muda makanya. Kenapa kok Pak SBY susah Pak? Kita pertumbuhan sekarang 6,5, kan sudah bagus ya. Di dalam jumlah penduduknya seperti itu. Kebijaksanaan pertaniannya sebenarnya sudah dirancang dengan baik ya. Nah hanya memang pembangunan pertanian itu selalu harus percepatannya melampaui daripada deret ukur. Jangan sampai berkembang hanya seperti deret tambah. Oleh karena itu memang pekerjaan di sektor pertanian itu sungguh-sungguh adalah pekerjaan yang keras dari waktu ke waktu dan tidak bisa meleng sama sekali. Nah oleh karena itu pada waktu misalnya kita berbicara padi ya. Pada waktu kita merencanakan pertanaman padi, itu bulan Oktober, kalau kita berbicara 2012 sekarang ini, Oktober yang lalu, Oktober, November, Desember, itu Oktober sudah harus ditanam untuk dipanen hasil Januari, 1 Januari. Itu. Oleh karena itu, perencanaannya harus mulai dari sana. Oleh karena itu, memang seperti bibit, pupuk, harus tersedia semuanya. Nah, pemerintah menyediakannya nggak, itu Pak? menyediakan. Subsidi pun sampai 40 juta. Terus itu. kenapa mismanage, Pak? Anggaran Departemen Pertanian sekarang itu 18 triliun. Ya. Jadi itu semuanya. Pak, nah, itu 18 triliun anggarannya sudah disubsidi. Mismanage-nya di mana nih Pak? Begini, kalau kita bicara manajemen, tidak bisa kita melepaskan tanggung jawab daripada orang nomor 1 di bidang itu. Siapa orang nomor 1-nya? Ya harus menggerakkan. Dia harus menggerakkan organisasi itu. Nah, tadi ada badan, ya, ada dewan. Nah, the leader of the dewan itu yang harus menggerakkan organisasi untuk bisa merealisir apa yang telah direncanakan itu tadi. Nah, tapi kan begini, itu tidak sederhana juga karena dalam era otonomi daerah ini itu tidak vertikal lagi manajemennya, mulai dari atas sampai ke bawah. Gubernur, bupati, wali kota berperan penting. Jadi pola manajemennya juga harus berubah. Nah kalau pola manajemen zaman Orde Baru tidak dirubah, maka tidak mungkin apa yang bisa dicapai dari program dan atau rencana yang begitu bagus misalnya ya. Karena saya kira tadi Pak Jafar mengatakan bahwa ada dewan. Dan dewan ini dipimpin oleh Bapak Presiden. Lalu ada ketua harian, ada 13 menteri lagi. Tapi barangkali yang masih kurang diberikan perhatian, the linkage.
Koordinasi antara dengan pusat dan daerah. koordinasi komunikasi yang terkait dengan otoritas yang ada di pemerintah daerah itu. Nah, mungkin Pak Jafar bisa menjawab begini, di Pak sini. Tanri. Komunikasi Sudah antara betul. daerah Ya. dan pusat itu seperti apa? Ya, ini kan dilaksanakan untuk agar supaya koordinasi itu bisa berjalan. Yang kepala negara kan itu presiden. Dan kemudian yang mempunyai otoritas di dalam adalah Kementerian Pertanian. Nah, kemudian Kementerian Pertanian itu ke bawah, gubernur itu bukan anak buahnya menteri. Kemudian ada dinas pertanian di sana, itu kan gubernur yang punya dinas. Di bawah lagi bupati, wali kota yang punya dinas. Ya, untuk linknya itu maka dibuatlah tadi Badan Dewan Ketahanan Pangan, di mana di provinsi juga ada Badan Ketahanan Pangannya dan di mana di provinsi juga ada. Artinya dari daerah Supaya, sendiri komunikasinya dengan Badan Pertahanan itu, tidak dengan presiden. Ya tentu dengan presidennya. Artinya bahwa kan presiden kepala negara. Ya, kepala negara itu turun ke gubernur kan anak buahnya sebagai kepala negara, ya kan? Kemudian turun ke, nah itu kalau komandonya. Sistem kontrolnya seperti apa, Pak? Menterinya itu dinas di sini bukan anak buahnya menteri, ya. Kemudian di kabupaten kota bukan anak buahnya provinsi dan bukan anak buahnya menteri. Nah disitulah dibuat melalui badan ini, organisasi ini sebenarnya dibuat untuk menjadikan gerakan nasional. Saya jadi penasaran, sebenarnya komunikasi yang terjalin antara pusat dan daerah itu seperti apa sih, Pak? Ya kan ada pertemuan, ada komunikasi langsung dan itu jalan. Ya, jadi sekarang kan ini bagaimana menggerakkan ya 40 juta petani untuk melaksanakan kegiatan ya proses-proses daripada berproduksi itu kan. Kan di situ letaknya. Dan ini sudah jalan, hanya belum cukup ya. Misalnya bahwa kalau kita ingin swasembada beras atau cukup, itu kan yang belum cukup. Maka Ternyata harus ditingkatkan lagi. Ya. Itu di situ. Perlu, berarti catatannya belum cukup komunikasinya. Ya. Anda Pak Beni mencermati seperti apa? Apa komunikasinya tidak maksimal, Pak? Ya, kalau boleh terus terang aja di sini, Pak Tanri. Boleh Pak Beni, boleh berterus terang di sini. Memang harus terus terang supaya kita bisa selesaikan masalahnya dong. Anggaran Departemen Pertanian ini kan terus meningkat. Ya. Sekarang udah sangat besar. 18 triliun. Berapa menit lagi? 18 triliun. Tapi ternyata yang bisa sampai kepada petaninya ini kan barangkali sangat-sangat kecil. Itu habis di mana-mana ini. Ada lagi yang disebut dengan bantuan langsung. Jadi bukan hanya BLT, sini ada BLP apa namanya ini. Bantuan langsung. Ini pun sering kita temukan di lapangan itu tidak ada barang ini. Tidak tepat sasaran. Tidak ada. Jadi mau benih ini, mau pupuk apa yang disebut ini. Sekarang lahan kita ini, saya tidak mau katakan tandus, tidak ada istilah tandus. Tapi perlu ini dipulihkan ini lahan ini. Ya, jadi pH-nya, ya, unsur-unsur haranya di situ itu. Bagaimana mau produksi, bagaimana produktivitas mau meningkat, siapa yang perhatikan ini? Kalau ada penyuluh lapangan, itu sekarang sudah ada yang jadi DPRD, sudah ada jadi kepala dinas apa gitu. Udah kemana-mana ada yang jadi calon wakil bupati atau bupati. Jadi yang menyuluh lapangan ini aja nggak kita tangani dengan baik. Saya geleng-geleng kepala. Setiap desa itu harusnya bisa menyuluh. Karena ini harus dengan teknologi baru. Teknologi ini harus dibawa kepada siapa yang mengerjakan ini. Oke. Saya kira perlu diaudit ini semua ini kebijakan Kalau melihat pangan ini. dari gelengan kepala Pak Dilon pasti ada solusi. Tahan dulu Pak Dilon karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Managing the Nation with Tanri Abeng.